Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Kathy. Teman-teman bisa panggil saya Kathy aja, ya. Kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa menghargai Tuhan di hidup kita, dan bagaimana kita bisa mengerti hikmat yang dari Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas tentang secara spesifik, saya membahas tentang Natal. Apakah boleh anak-anak Tuhan Yeshua merayakan Natal? Ya, kita akan bahas, dan sebelumnya kita akan berdoa. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami memiliki semua yang baik dan indah di dalam-Mu Tuhan. Kehidupan kami Engkau urapi semuanya Tuhan Yeshua. Mereka juga dapat mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu, dan mengerti firman-Mu. Engkau yang memberikan hikmat marifat di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami Tuhan Yeshua dapat menjalani yang terbaik dan benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sendiri yang mengurapi perbincangan ini dari awal sampai akhir, dan kami serahkan segalanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Shalom teman-teman semua, saya akan membahas tentang Natal. Kita akan membuka di Yeremia 10. Ya, Yeremia 10 ayat 1 sampai dengan 16. Ya, kalau kita lihat di sini, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Ya, kita akan bahas sedikit-sedikit, ini dulu kita bahas. Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa, karena bangsa-bangsa memiliki budaya-budayanya masing-masing teman-teman. Mereka memiliki kepercayaan mereka masing-masing. Kalau kalian ke bangsa-bangsa ini, mereka memiliki budayanya masing-masing. Dan Tuhan Yeshua tidak suka bahwa anak-anaknya mengikuti budaya yang ada di dalam bangsa-bangsa mereka. Karena apa? Yang ada di dalam bangsa-bangsa itu belum tentu benar, dan belum tentu Tuhan Yeshua setujui, atau Tuhan Yeshua belum tentu dia senang, ya. Tuhan belum tentu senang melihat tingkah laku anak-anak Tuhan, ya, untuk menyembah atau dengan cara-cara ritual penyembahan sesuai dengan bangsa-bangsa inginkan. Kita di sini anak Tuhan teman-teman, kita memiliki prinsip hidup yang kuat. Kita harus memiliki pondasi yang kuat, kita harus mengikuti firman yang luar biasa. Firman itu kudus, karena Tuhan sendiri yang berkata-kata, bukan orang lain atau orang banyak yang berkata-kata, tetapi hanya satu perkataan dari mulut Tuhan sendiri. Dan apa yang Tuhan perkatakan tidak akan membuat teman-teman sia-sia dalam hidup. Atau apa yang Tuhan katakan untuk kebaikan teman-teman tidak akan pernah jatuh tergeletak. Dan janji-janji Tuhan di dalamnya juga membuat teman-teman bisa kuat dalam menjalani kehidupan dan tidak terpengaruh oleh langkah bangsa-bangsa. Iya, kita tidak terpengaruh oleh tingkah langkah bangsa-bangsa. Jadi di sini kita harus keluar dari peradaban bangsa-bangsa. Kita
harus percaya terhadap firman Tuhan. Hanya di dalam firman Tuhan semuanya benar dan baik. Jika kita lakukan, firman harus menjadi hidup di dalam kehidupan kita. Karena apa? Jika firman hanya dibaca dan dihafalkan, tetapi tidak hidup di dalam kehidupan kita, berarti artinya kita belum dapat menyenangkan hati Bapa. Iya, kita akan teruskan teman-teman. Janganlah biasakan dirimu dengan langkah-langkah bangsa-bangsa yang tadi ya. Kita teruskan. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sekarang teknologi banyak sekali. Nanti akan turun seperti Tuhan itu turun dari langit. Padahal itu bukan Tuhan. Itu hanya gambar dari komputer yang mereka buat. Begitu luar biasa teknologinya ya. Ada namanya tapi saya lupa namanya. Saya juga tidak peduli dengan itu ya, karena saya sudah mengerti bahwa itu bukan dari Tuhan. Buat apa kita sampai mendetail sekali ya. Dan teman-teman bisa cari juga di Google apa namanya itu ya. Nah, lalu juga kalau kita lihat di sosial media, kita lihat ada bintang-bintang di langit tuh yang kelap-kelipnya sampai kelihatan banget ya. Kalau bintang-bintang biasa kan gak terlalu kelihatan, tapi kalau ini kelihatan sekali dan bertumpuk gitu loh, bertumpuk bundar gitu ya. Mereka bilang itu alien ya, tapi itu sebenarnya tidak ada semua ya. Lalu juga ada lagi spotlight, kayak spotlight gitu, kayak seperti lampu ya di langit, dia main-main gitu ya. Nah itu juga sebenarnya semuanya adalah buatan manusia sendiri. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tidak melakukan hal-hal yang aneh di dalam kehidupan kita. Teman-teman harus taruh itu di hati dan di pikiran ya, bahwa Tuhan tidak pernah menyusahkan anak-anaknya untuk berpikir. Tuhan tidak pernah menyusahkan anak-anaknya untuk melihat. Tuhan tidak pernah menyusahkan anak-anaknya untuk mendengar. Dan Tuhan tidak pernah ya menyusahkan anak-anaknya atau mengelabui anak-anaknya dengan berbagai cara di langit lah apa segala macamnya. Tidak teman-teman. Itu nanti jika kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, kita sudah di rapture, maka segala sesuatu yang setan lakukan itu akan turun semua ya. Apa saja, seperti contohnya kayak api jatuh dari langit, apa semuanya. Tapi kita sudah tidak ada lagi di sini dan itu kita tidak bahas ya. Kita akan bahas ini. Jadi janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Jadi bangsa-bangsa itu ya gentar terhadap teknologi-teknologi yang mereka lakukan. Mereka mempercayai teknologi-teknologi itu ya. Haleluya. Sekarang yang nomor 3, ayat ketiga. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Wow, luar biasa. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Mereka melakukan apa yang mereka tidak tahu. Karena apa? Mereka malas untuk membuka firman. Mereka malas untuk membaca, searching. Apa ini? Apa itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka hanya melihat, hanya melihat aja gitu. Oh, ada itu. Ya udah, gitu ya. Mereka tidak mengerti apakah ini baik dikonsumsi atau tidak. Mereka tidak menjelajahi tentang dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Mereka tidak menjelajahi. Padahal Tuhan itu memberikan kita ilmu pengetahuan juga ya, yaitu hikmat untuk kita mengerti dan kita tidak salah melangkah dalam melakukan segala sesuatu ya. Seluruh anak-anak manusia yang suam-suam kuku, bahkan yang tidak mengenal Tuhan sama sekali,
mereka melakukannya, mereka suka ya melakukan kesia-siaan. Teman-teman, kita akan membahas apakah pohon Natal itu sia-sia atau dibenarkan di dalam firman. Kita lanjut. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan? Ya, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu. Jadi pohon ditebang, dipahat, diukir, ya, dengan manusia sendiri, yaitu tukang kayu. Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Ya, karena kayu, karena benda mati. Ya, mereka pahat, mereka taruh ya ornamen Natal itu, ya, yang lucu-lucu supaya memukau, mengikat orang dalam budaya yang sia-sia, dan mereka senang melakukannya. Mereka bawa, mereka bopong-bopong ya. Saya suka lihat teman-teman di Amerika ini banyak sekali orang-orang yang beli pohon yang hidup ya. Mereka tebang, mereka jual $50 harganya. Mereka taruh di rumah, mereka taruh penyanggahnya, mereka taruh ornamen-ornamennya agar cantik dilihatnya. Lalu lampu-lampu yang berkelap-kelip. Mereka bangga sekali dengan itu. Seperti kayak perlombaan perlombaan menghias pohon Natal. Siapa yang paling bagus pohon Natalnya, mereka yang wow gitu ya. Ini hari Natal. Karena kalau kita ke rumah orang ya, waktu dulu saya ya juga belum tahu ya, sama seperti teman-teman belum mengerti apa-apa. Tapi puji Tuhan sekali saya tidak pernah memiliki pohon Natal karena saya masih remaja, saya masih tinggal bersama orang tua saya dan orang tua saya memiliki pohon Natal. Semenjak menikah saya tidak pernah memiliki pohon Natal dan saya tidak pernah beli pohon Natal, teman-teman, puji Tuhan ya. Dan setiap kita ke rumah orang yang kita lihat adalah pohon Natalnya dulu. Wow, bagus ya pohon Natalnya, ya kan, benar nggak? Dan yang saya rasakan pada saat Natalan itu seperti kayak hanya pesta biasa, makan sama-sama, hahaha, ketawa-ketawa, lalu ngomongin orang. Bicara tentang, oh si anak kemana, oh ini gini. Aduh, itu aja, gak ada yang lain ya. Mungkin di berbagai keluarga yang lain, maksudnya di tempat yang lain, mungkin mereka beribadah dulu di rumah, lalu mereka makan sama-sama dan mereka melakukan fellowship ya. Dan saya bertanya begini, saya mau bertanya sama teman-teman ya, apakah itu sebenarnya Tuhan kehendaki? Bukankah kalau fellowship itu kita bisa fellowship di lain waktu ya, dan fellowship itu tidak harus juga berkumpul, tapi juga kita bisa memberikan perhatian kepada keluarga kita itu setiap hari kan ya. Lalu kita juga kalau mau menginjili juga kita bisa telepon orangnya, kita bisa lakukan ya kapan saja dan di mana saja gitu, bukan hanya untuk hari ini gitu, tanggal 25 Desember, dan itu khusus dirayakan untuk perayaan Tuhan kita yang lahir ke dunia ini ya. Sepertinya jauh sekali dengan gini loh teman-teman, kita ini kan lagi merayakan kelahiran Tuhan, tetapi kenapa pada saat kelahiran Tuhan kebanyakan orang-orang itu membeli makanan-makanan yang tidak patut dimakan. Pertama,
Yang kedua, mereka membeli minuman-minuman yang beralkohol atau bersama-sama untuk melakukan pesta yang sangat liar gitu ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita kan ya. Jadi sebenarnya dan satu lagi nih, kenapa di setiap Natal juga yang ditonjolkan itu Santa Claus dan pit hitam? Bukankah itu sebenarnya sosok yang mengerikan ya? Sekalipun sepertinya luar biasa ya, sepertinya baik gitu ya, tetapi sebenarnya itu mengerikan sekali. Itu sebenarnya budaya dari mana? Nah teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat teman-teman cari sendiri. Saya nggak mau semuanya tuh saya jelaskan di sini. Saya pengen teman-teman tuh juga punya inisiatif untuk tahu sendiri, supaya apa yang saya bicarakan ini tidak menjadi teman-teman mungkin berpikir bahwa wah, Kathy ini kalau bicara tidak ada dalilnya gitu ya. Nah makanya saya tidak mau secara terang-terangan di sini. Saya pengen mengajak teman-teman semua untuk searching ya, dari mana asalnya itu ya. Nanti teman-teman bisa tahu ya. Saya di sini mau langsung lanjut ya. Iya. Tidak ada sama sekali, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Siapakah yang tidak takut kepadamu? Ya Raja bangsa-bangsa. Luar biasa. Teman-teman, Bapak kita adalah Raja bangsa-bangsa, rajanya. Dia adalah yang empunya dunia ini. Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia memberikan umur yang panjang. Dia menyediakan makanan yang enak, minuman yang luar biasa kepada teman-teman semua. Dia memberikan semua kehidupan yang kekal, keselamatan kepada mereka yang percaya kepadanya dan mau setia mengikuti kehendaknya. Ya teman-teman ya. Sebegitu baiknya Tuhan. Yang saya tanya lagi sama teman-teman, kenapa sampai hati teman-teman masih melakukan ritual yang setiap tanggal 25 Desember ini? Kenapa? Kenapa? Sudah jelas-jelas ada firman-Nya. Sudah jelas-jelas itu hanya kesia-siaan. Teman-teman, Tuhan tidak suka rumah kamu dihias-hias seperti itu. Tuhan tidak suka. Hiaslah dirimu sendiri. Karena tubuhmu ini adalah bait sucinya Tuhan, tempat Tuhan berdiam ini di hati kita. Saya bicara begini bukan karena saya mau bicara, tetapi Tuhan yang berkehendak di dalam hidup saya untuk saya menyampaikan kebenaran kepada teman-teman. Hiaslah apa yang ada di dalam hati kamu, hiaslah apa yang ada di dalam tubuh kamu, yaitu memiliki ketaatan dan kerendahan hati, juga mengerti dan mau melakukan kehendak Tuhan. Itu yang sebenarnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukannya kamu beli bola-bola, kamu beli yang namanya lampu hias, kamu menghiasi rumah secantik-cantiknya, menghabiskan uang berjuta-juta atau sampai 1 million ya. Ada loh yang sampai 1 million hanya untuk Natal. Sebenarnya apa yang dicari? Mereka sebenarnya hanya mau perhatian dari orang lain ya. Tetapi anak-anak Tuhan tidak membutuhkan itu, karena Tuhan sendiri yang sudah memperhatikan kita. Dan Dia sendiri yang sudah mengubahkan karakter kita, sehingga kita tidak butuh perhatian dari orang lain teman-teman. Kita baca lagi ya. Sungguh kepadamulah seharusnya sikap yang demikian, sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti engkau. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita serupa dengannya. Berarti artinya
Kita harus memiliki karakter hidup yang sama seperti Tuhan. Kita harus seperti Dia. Sama seperti Tuhan, bukan hanya di ucapan tetapi di tingkah laku kita. Ya, kita harus juga memiliki kebijaksanaan. Ya, kita harus memiliki hikmat yang luar biasa sehingga kita serupa dengan Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-8. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Wow. Kalau teman-teman tanya sama saya, kamu mau gak dikasih pohon Natal yang bagus sekali, yang harganya 1 miliar misalnya? Saya dengan tegas mengatakan tidak mau. Sekalipun yang $5 sekalipun saya tidak mau. Atau gambarnya sekalipun saya tidak mau. Atau bentuknya kecil, miniatur pohon Natal, saya tidak mau. Saya akan buang ke tong sampah. Karena saya tidak mau hidup saya sia-sia. Saya tidak mau bodoh dan dungu untuk hidup saya. Saya mau melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saya. Karena saya tahu dan saya sudah merasakan bahwa berkat yang dari Tuhan itu luar biasa. Dan saya tidak mau kehilangan berkat-berkat yang dari Tuhan. Karena kalau kita jauh dari Tuhan, maka kejahatan itu akan muncul, akan ada, eksis dia. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kejahatan itu tidak akan pernah ada dan hadir di dalam rumah tangga kita atau masuk ke dalam rumah kita, apalagi masuk ke dalam tubuh kita. Begitu teman-teman, kita akan baca lagi. Perak kepingan dibawa dari Tarsis dan emas dari Ufas. Berhala itu buatan tukang dan buatan tangan pandai emas. Jadi mereka membuatnya, mereka sengaja membuatnya untuk menarik peminat, untuk menarik kalian membelinya, ya. Sebagus-bagusnya mereka buat untuk dijual. Lagi-lagi mereka butuh uang untuk makan. Oleh sebab itu apapun yang terbaik mereka lakukan demi membodohi, menyesatkan, dan demi sesuap nasi. Karena apa? Orang-orang yang membuat dengan sengaja membuat seperti itu, mereka tidak memiliki iman. Mereka juga tidak tahu, ya, tidak mengenal Tuhan, dan mereka tidak tahu apa lagi yang mereka perbuat untuk hidup mereka, untuk kelangsungan hidup mereka. Kalau kita tidak perlu seperti itu, tidak perlu kita buat-buat yang Tuhan tidak suka. Cukup menghargai Tuhan, melakukan kebenaran, maka kebaikan itu ada dalam hidup kita. Lalu Tuhan kasih jalan keluar untuk kita bisa menerima berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan berkat-berkat yang dari Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Berkat yang dari Tuhan itu abadi. Ya teman-teman. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. Tetapi Tuhan adalah yang benar. Ya. Saya ganti Allah ini dengan Tuhan, ya. Kita tidak menyebut lagi Allah, karena Allah bukannya untuk anak-anak Tuhan. Allah itu adalah ilah, ya. Jadi kita tidak menyebut kata itu. Dialah Tuhan yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para ilah, ya, yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Jadi semuanya akan lenyap. Pada akhirnya nanti semuanya hanya tinggal gigitan jari. Tidak ada lagi yang mau melakukannya, ya. Tidak ada lagi yang tersisa. Semuanya lenyap. Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya,
yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tuhan memiliki akal budi, kita juga memiliki akal budi pastinya, ya. Apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya. Semua akan direndahkan. Semua tidak akan lagi berarti. Hanya anak-anak Tuhan yang terlihat selalu bersuka cita, karena mereka memiliki prinsip-prinsip dasar yang kuat, yang kokoh. Mereka memiliki pondasi yang luar biasa, dan Tuhan sendiri yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka tidak akan seperti orang-orang yang sia-sia di dunia ini. Mereka dipisahkan dari dunia ini. Kita lanjut lagi. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, tidak ada nyawa di dalamnya. Semuanya adalah kesia-siaan, pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. Saatnya nanti, sebentar lagi, Tuhan sudah katakan waktunya sudah dekat. Semua yang menjadi kesia-siaan di dalam dunia ini akan dihukum. Semua yang menjadi kesia-siaan, siapapun yang suam-suam kuku tidak mau melakukan kehendak Tuhan akan dihukum. Semuanya akan binasa. Tidakkah begitu? Kita ke ayat 16. Tidakkah begitu Dia yang menjadi bagian Yakub? Sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku miliknya. Namanya ialah Tuhan semesta alam. Haleluya. Haleluya. Ya, teman-teman, terima kasih teman-teman. Jadi kita sudah tahu bahwa apa yang sia-sia yang saat ini teman-teman lakukan, ya, tidak disukai Tuhan. Jadi lakukan apa yang memang Tuhan senang, apa yang memang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Mudah sekali. Hanya 1 hari. Setiap perayaan hanya 1 hari teman-teman. Bukannya 1 minggu, hanya 1 hari. Nikmati liburnya. Lakukan yang benar. Menikmati liburan, membaca firman, melihat searching-searching yang benar, ya, supaya kita tidak dibodohi oleh dunia ini dan kita tidak mengikuti bangsa-bangsa. Jadilah pemenang. Sebentar lagi teman-teman, Tuhan akan datang. Tuhan akan datang menjemput kita di awan-awan. Jadilah pemenang. Jangan sia-siakan hidup ini hanya karena mengikuti bangsa-bangsa. Jangan sia-siakan hidup ini hanya karena hal-hal yang sepele, yang sebenarnya gak ada artinya. Kamu capek-capek belanja ini hanya untuk ngumpulin orang dan berpesta begitu saja, tanpa ada mengatakan hal-hal yang benar, pengajaran-pengajaran di dalamnya tidak ada. Kalau orang udah ngumpul, pasti ngomongnya tuh yang gak karu-karuan, yang diminumnya juga gak karu-karuan teman-teman, ya, yang dimakan juga gitu, ya. Mereka mencari pesta-pestanya. Memang manusia ini pada dasarnya senang pesta. Pada zaman Babylon dulu juga, dari zaman Babylon dulu mereka suka sekali berpesta. Ya, tetapi nabi-nabinya Tuhan, mereka biasa saja, ya. Lihat Musa, mereka biasa aja, mereka gak pesta-pesta. Apakah Musa itu pernah joget-joget, pernah pesta-pesta? Tidak. Ya, bukan berarti kita ini joget-joget, kita itu sesat, bukan. Sekali lagi, kita konteksnya apa? Kita bersuka cita seperti Daud, ya. Daud itu sampai telanjang dia bersuka cita, dancing dia, ya. Tapi dia memuji Tuhan, ya.
Dia bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kamu hadiah, ya, baik makanan kecil maupun makanan besar, kamu bersyukur atas hadiah itu, atas apa yang Tuhan berikan. Misalnya Tuhan memberikan kamu rumah yang baru, mobil yang baru, atau sepeda baru, atau apa saja, berkat-berkat kecil, berkat-berkat besar. Kalau kamu bersyukur, ya silakan, karena kita bersyukur untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk kita menghargai apa yang Tuhan kasih di kehidupan kita. Tetapi bukan pesta-pesta yang gak ada artinya gitu loh, maksud saya. Pesta-pesta yang gak ada artinya, ya. Mungkin teman-teman berkata begini, lah kita kan mengadakan pesta tanggal 25 Desember ini kan ada artinya, Kat, yaitu untuk merayakan kelahiran Yeshua. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, di mana ayatnya kelahiran Yeshua itu? Di mana ayatnya? Kalau kita mau menelusuri firman Tuhan, tidak ada yang namanya Tuhan itu lahir di bulan Desember, tidak ada. Pada saat Desember di Yerusalem itu dia bersalju. Kalau bersalju biasanya domba itu keluar atau masuk ke kandang, teman-teman. Teman-teman bisa pikir sendiri, ya. Dan bagaimana gembala itu bisa keluar dengan santainya, mungkin naik keledai atau naik kuda, saya tidak tahu, ya. Mungkin naik keledai mereka. Mereka menginjak salju gitu, menginjak es gitu. Apakah mereka tidak beku? Jadi di sini kita harus lebih lebih cermat ya dalam melakukan ya atau mengikuti hal-hal yang dunia lakukan. Kita harus lihat dulu apakah ini kebenaran dari Tuhan ataukah bukan kebenaran dari Tuhan. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian saja. Semua ada di firman Tuhan, dan sebelum kejadian seperti ini Tuhan sudah memberi kita firman yang dahsyat, yang luar biasa. Dan biarlah kita dibenahi, dididik sendiri sama Tuhan. Buka hati, buka pikiran. Saat ini saya mau mengajak teman-teman untuk berdoa supaya teman-teman diurapi Tuhan, supaya teman-teman bisa memiliki prinsip hidup yang benar, ya. Bukan hanya baik tetapi benar, karena di dalam kebenaran ada kebaikan, ya. Tetapi di dalam kebaikan belum tentu ada kebenaran. Semua orang bisa baik, semua orang bisa tersenyum, bisa baik, tapi cara hidupnya ternyata kamu lihat kaget-kaget, kamu lihatnya di dalam rumahnya. Jadi pupuk kebaikan, kebenaran di dalam rumah, pupuk kebenaran itu di dalam rumah, sehingga kebaikan memancar keluar, ya. Dan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang banyak. Sekian dan terima kasih. Kita berdoa teman-teman. Saya mengajak teman-teman untuk berdoa. Haleluya. Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach Elohim, terima kasih banyak Tuhan. Engkau Bapa yang maha luar biasa, mengajarkan kami kebenaran untuk kami menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari dan menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di hidup kami. Dan hal-hal yang tidak pernah sia-sia di dalam hidup kami. Kami percaya setiap doa yang kami sampaikan Engkau mendengar. Dan Engkau tidak pernah mempermalukan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saatnya Bapa, Engkau mengetuk hati mereka yang menonton Tuhan Yeshua untuk mengerti kehendak-Mu ya Bapa, untuk dapat melakukan apa yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memilih Bapa. Engkau memilih mereka, Engkau mengurapi mereka, Engkau menjadikan mereka berbeda dan memiliki prinsip hidup dasar yang luar biasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percayakan semuanya ada di dalam tangan-Mu. Engkau memilih kami semua untuk dikuduskan dan untuk dipersiapkan menjadi mempelai, dan Engkau sendiri yang akan mengubahkan kami dari hari ke hari menjadi lebih-lebih lagi kudus. Terima kasih Tuhan Yeshua, di dalam nama Yeshua HaMashiach Elohim kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Saya Katelia Retiana mengucapkan bersukacitalah senantiasa, karena Tuhan ada di dalam kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian.
Haleluya. Bye-bye.